A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini bagian ke 8. Nah, ini identitas saya, nama bapak saya dan ibu saya. Ada yang menanyakan identitasnya benar enggak, ini kita menyampaikan hoax. Alhamdulillah kita menyampaikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti otentik. Adapun sebagai kepengurusan, saya dulunya ketua RT, ini selama 2 periode, jadi saya memahami. Adapun lainnya itu kita mendapatkan informasi dari saksi-saksi. Banyak pemerintah nggak percaya, saya sendiri juga udah sering mendapatkan surat dari DPR, koordinasi dengan DPR Bandung. Nah, ini juga salah satu ini surat dari DPR dulu waktu saya menjabat. Nah, ini ditandatangani oleh ketua DPR. Dulu juga pernah dapat dari Komisi B terkait dengan hal ini, masalah pendidikan. Dulu juga masalah pengadaan air bersih. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Nah, ini juga mohon kiranya DPR yang saat ini menjabat kira-kira kualitasnya bagus enggak sama yang dulu, bagus mana gitu ya. Yaitu dulu aja lebih gampang gitu. Itu tadi ketua DPR Kota Bandung ya. Dulu pernah kita mendapat surat dari HE Warso sebagai wakil ketua, pernah juga koordinasi dengan ketua Komisi B DPR Kota Bandung. Nah, ini coba cek suratnya terkait dengan pendidikan. Oke, kita pokok bahasan yang ke ini ya, yang ke-8 terkait dengan masalah kita pemantapan masalah penyerobotan. Nah, adapun penyerobotan ya 2000-an itu di atas ini ya. Di atas ini semakin menjadi-jadi. Nah, ini mulai dari juga es pasar impres, kemudian di atas sini. Jadi ini posisinya di belakang Demas. Ya, belakang Demas. Nah, ini foto yang saat-saat ini setelah dikioskan lagi. Nah, numpuk sampah lagi. Ini memang ex TPA, kemudian udah kerja baktiin sama warga, kemudian dikeoskan lagi oleh jaringan mafia tanah ini. Nah, ini sebagai gambaran posisi ya. Jadi ini RW 2, cumanya ini skalanya agak kurang tepat ya. Jadi ini lebih lebar. Jadi lebih lebar ini RT 7 itu wilayahnya lebih lebar. Nah, ini Demas di sini ya. Nah, ini STPA bagian atas. Ini Demas, nah di sini. Ini sama kita tanya Demas ini ya. Ini STPA. Oke. Ini di sekitar sini, jadi udah mulai kaki tangannya itu melakukan penyerobotan lahan. Habis itu ini yang tadi pada poin sebelumnya kita udah sampaikan kan, bahwa ini digunakan oleh warga sebagai fasilitas umum, dan itu permohonan para oknum-oknum ini juga, termasuknya para oknum-oknum juga ikut serta tanda tangan kan, bahwa ini
untuk fasilitas umum, yaitu lapangan. Adapun kenyataannya ketika itu ini kaki tangannya udah mulai melakukan pembangunan rumah, jadi udah dioper-operkan lagi. Jadi itu jadi semacam pion-pion lah, benteng-benteng bagi mereka yang notabene yang dimasukkan itu yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu riwayatnya, dan adapun peluang ngalahkannya juga gampang gitu, karena kan nggak tahu riwayatnya, dan juga oper ali garapnya kan juga sama mereka yang notabene datangnya pun nggak jelas, dalam artian juga datang ke sini pun kan akadnya itu kan bukan kesepakatannya itu kan bukan sebagai pembeli, tapi sebagai pekerja, bukan sebagai pemilik tapi sebagai pekerja. Nah, dari situ kan riwayatnya udah keputus kan antara, jadi ini juga perlu kami konfirmasi, kita sarankan kembali bahwa pemerintah juga perlu ntar ngedata ini datangnya kapan, terus oper ali garapnya sama siapa. Jadi kalau penggarap sendiri tanyakan bapaknya siapa gitu, bapaknya siapa, kakeknya siapa. Nah, karena para mafia tanah ini satu sisi menghalang-halangi pribumi ya, dan yang punya kesepakatan pribumi dengan baik, tapi di sisi lainnya juga mereka juga mendorong adanya pihak-pihak yang nggak jelas untuk masuk. Dan kata lain, dia kan udah dapat imbalan uang oper ali garap. Nah, jadi skenario ini masih tetap berlanjut gitu. Jadi ini skenario udah dirancang sejak lama, ntar kemudian hari akan terjadi proses gugatan gitu. Jadi malahan kaki tangannya itu dengan mudah sekali untuk mendapatkan PBB, bahkan juga nah ini surat tanah juga ada memang ya, makanya juga ini banyak juga pribumi juga dapat SHM. Dan ini juga ada kalanya juga suatu saya mempelajari sekitar udah lama ini mempelajari ini, perhatikan berkas ini udah lama ya, ini tahun 2008 ya, nah ketika saya menjabat jadi RT ya ini. Jadi udah lama saya mempelajari, jadi strateginya juga termasuknya juga pribumi itu ada yang diberikan sertifikat. Nah, misalkan daerah-daerah sini, nah ini juga menjadi suatu. Jadi ini juga ada kalanya juga jadi ada kalanya pribumi, ada kalanya juga kaki tangannya. Jadi pemerintah memang harus benar-benar serius, benar-benar jeli menangani masalah ini. Adapun kan korelasinya dengan hasil gugatan sidang itu udah masuk dalam perhitungan bahwa kalau misalkan ini terjadi gugatan, dari di berkas ini juga disebutkan bahwa semua alas hak yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dago itu nggak berlaku, dan BPN nggak berlaku. Jadi pegang sertifikat hak tanah pun kalau dikeluarkan di putusan pengadilan, mahkamah kasasi, pengadilan tinggi, kasasi menang ya, peninjauan kembali itu nggak berlaku ya. Jadi memang strateginya memang masif dan sangat terorganisir ini. Nah, oke.
Dan ini juga kemarin juga perlu disampaikan ulang ya kepada Pemkot Kota Bandung masalah Yayasan Emas sama Darul Hikam yang luasnya sekitar segini. Nah ini mohon dipelajari kembali apakah ini diberikan untuk mengelola TPA di sini ketika tahun 73 74 ataukah diberikan suatu lahan untuk mengelola pasar impres. Jadi kemarin saya sebutkan kalau pasar impres itu ini, TPA itu sini. Nah, ini pertanyaannya 7.000 ini apakah termasuk keduanya? Nah, ini yang perlu dipertegas oleh Pemkot Kota Bandung. Dan daripada itu juga menjadi pertimbangan kalau diambil di wilayah Sirapuhan, kalau kita mengingat riwayat sejarah bahwa ini pribumi, tapi ya memang ada kesepakatan khusus kemarin tahun itu bahwa ini sebelah sini itu dibalikin lagi kalau menjadi sarana umum, sementara yang bawah enggak gitu. Yang bawah sini enggak, sementara yang sini itu fasilitas umum ya. Jadi kita selanjutnya pembahasan ke ini ya. Jadi ini udah lama ya. Kita pembahasan sekitar tahun 2000-an ya. Jadi penyerobotan semakin masif. Nah, ini juga terjadi peristiwa kebakaran di daerah sini, daerah atas. Kita nggak menuding apakah ini skenario mafia tanah atau bukan. Tapi yang jelas setelah itu ini semakin masif, kaki tangannya ini menduduki wilayah-wilayah atas. Kaitannya itu tadi kan udah udah dinyatakan sebagai wilayah atas, sebagai wilayah fasilitas umum, gitu kan. Jadi wilayah atas itu sini, sedangkan ini wilayah bawah. Ini sama sini ini lebarnya lebih kurang sekitar 70 sampai 100 meter lah. 70 sampai 100 meter ini. Nah, jadi terjadi kebakaran di sini tahun 2005. Nah, ini memperpanjang daftar kaki tangan jaringan mafia tanah ini yang masuk ke sini. Jadi yang masuk ke wilayah atas yang dinyatakan sebagai fasilitas umum, dan juga memperpanjang adanya intimidasi ke warga-warga pribumi yang mana istilahnya dilepas-lepasin aja. Nah, adapun ini ntar juga intimidasi juga semakin berlanjut, bahkan juga tahun 2008 2009. Dan ini kita sampaikan juga bahwa setelah kondisinya bagus ya, ini diberikan tumpukan bekas galian hotel pembangunan Wirton, pondasi Hotel Wirton. Nah, dari sini
Nah, kemarin ada kerusuhan warga dengan polisi, kita nggak heran. Di sini juga jaringan mafia tanah ini juga berusaha memprovokasi. Jadi caranya dengan menyewa truk TNI. Otomatis kan warga dilema untuk menentangnya kan. Nah, ini juga menjadi perlu digarisbawahi pada pemerintah bahwa jaringan tanah ini perlu juga kita berhati-hati ya. Kalau saya sendiri, nah ini juga jelas bahwa ibu saya selanjutnya saat usianya udah 80, ini jelas SPG, Sekolah Pendidikan Guru, terakhir jabatan sebagai kepala sekolah di suatu SMA. Sekarang SPG kan udah ditutup. Otomatis ada datanya. Alhamdulillah saya sendiri yang ngambil surat pensiunnya di Jakarta di Kepresidenan. Alhamdulillah jelas ini kan. Ibu saya, bapak saya juga jelas tuh. Pemerintahan Kabupaten tingkat 2 Lamongan, silakan dicek. Ya, jadi setelah itu penyerobotan semakin masif tahun 2004. Nah, kita ini sekitar riwayat 2004-an ya. Terus 2004 2005 itu kita mengadakan ini pembuatan peta. Nah, ini setuju kan? Nah, ini kalau riwayat yang dulu itu sini RW 2. Sini ada jalan. Ini memang pemerintah harus memang tinjau lokasi, susah untuk ininya. Susah untuk kalau memang nggak ditinjau lokasi, masalahnya konturnya bukan kontur lurus tapi berbukit. Nah, ini RT 7 dulu. Nah, kita memohon ke pemerintah dalam hal ini Lurah Dago untuk menegaskan batas. Ini batasnya di mana? Nah, kemarin udah saya sampaikan bahwa lapangan ini ya kan, itu masuk ke RW 1. Nah, adapun kemarin di PBB udah saya ini PBB atas nama Didi Koswara seluas 15.000 meter ini. Nah, alamatnya di sini. Nah, kita mengirimkan surat kepada pemerintah. Tuh, ini tahun 2007 ya. Dan tahun 2005 pun kita sudah membuat itu. Nah, ini ya. Jadi ini kaitannya kita sendiri untuk mengantisipasi supaya tidak di jaringan mafia tanah ini kita tekan. Jadi keadaan yang dibuat jaringan tanah ini membuat bingung gitu. Nah, adapun ini bila mana saat ini pengadilan melakukan eksekusi, nah ini pemerintah harapan juga hati-hati. Ini banyak, ini pribumi, ini nggak bisa lewat, Dan ini sejak lama kita tadi tahun 2008 kita membentuk pembahasan. Nah, ini ituin Dewan Pertanahan Rakyat, dan memang banyak yang tidak berani. Alhamdulillah
saya terima amanat ya untuk menjadi koordinator sajalah disebutnya. Kita sendiri udah berusaha ngebahas pembentukan Dewan Pertanahan Rakyat untuk dibuatkan lembaga yang memang ini. Nah, ini bukan berarti ntar harus ada ini ya. Masalahnya ntar malah jadi adanya kepengurusan yang ternyata boneka mafia pertanahan. Nah, sekali lagi ya. Ini kalau dieksekusi, ini banyak warga-warga pribumi yang memang nggak masuk ke ini, nggak masuk ke gugatan, juga nggak masuk ke objeknya, tapi nggak bisa lewat. Sementara lain daripada itu, ini ada juga, kita sendiri juga bicara banyak hal. Jadi juga bicara kita objeknya digugat, tapi subjeknya enggak. Nah, ya. Dan ini juga kita udah pelajari. Nih, ini dulu udah melakukan penyerobotan. Nah, udah melakukan penyerobotan, ini ya, ini nggak bisa lewat. Jadi ini pun jalan motor yang sangat kecil, sedangkan jalan besarnya di sini. Jadi nggak bisa ke sini. Akhirnya dia harus membeli ini. Ini yang kasus keluarga Sep Makmun sama ini Tommy ya. Ingat ya, Tommy itu yang dulu menaungi bapaknya Sep Makmun. Tommy itu yang menaungi bapaknya Sep Makmun. Tapi balas budinya anak turunan Ahya. Ini ya, jadi Ahya dulu ditolong sama pribumi. Balas budinya ini diambil. Ya, dan ini nggak bisa lewat. Nah, ya, bisa lewat. Lain daripada itu, ini juga udah dibendung sama sertifikat atas nama Iwan Sujadi sama Didi Koswara dengan keterlibatan Iwan Sujadi PT Batu Nunggal. Ini banyak warga yang nggak bisa lewat. Jadi kebendung 2 sertifikat ini aja. Makanya kita mohon supaya dijatuhin. Ini kan bisa lewat sini. Makanya perlu saya sampaikan, nggak bisa Pak. Ini tebing posisinya, ini tuh posisi konturnya itu kontur berbukit. Jadi ini nggak bisa langsung ke sini. Bisa jalan setapak, motor nggak bisa. Ini kontur berbukit. Ya. Jadi ini begitu ini sertifikat ini ada, makanya saya perlu Jalan Cirapon nomor 33 sekarang. Coba mohon dicek sertifikatnya dan memang harus harus direvisi atau dibatalkan itu sertifikat, karena itu sertifikatnya itu sampai sini. Jadi jalan ini ketutup, ini tuh nggak bisa ke sini. Kalau misalkan dia memaksakan berdasarkan undang-undang, kan masuk lahan saya yang mana? Kan ada di sertifikat itu. Nah, salah satu caranya yang memang harus dijatuhkan. Dan ini pun nggak bisa. Nah, ini kaitannya sama eksekusi ini. Otomatis ini akan terjadi masalah yang demikian besarnya. Ini warga pribumi ini nggak akan bisa lewat. Ini tebing di sini, ini ada bukit lagi gitu. Ini sungai. Jadi ke sini itu naik lagi nggak bisa. Nah, ini dipikir memang kejam jaringan mafia tanah ini. Jadi nggak bisa lewat ini. Di sini juga nggak bisa lewat. Nah, ini saya bilang makam. Kenapa makam nggak diambil? Ini makam.
Kenapa ini 6467 itu kenapa nggak diambil? Karena dia tahu ini bisa menandakan bukti bahwa ini pribumi lebih dulu. Nah, ini makam, komplek makam. Nah, ini juga ada juga jaringan tanah, mafia tanah yang lain udah kita kirimkan juga. Jadi ini ceritanya juga suratnya gini. Sekarang dibuat gini, gitu. Jadi ambil makam. Nah, sementara di sini juga ada makam juga. Ya, mungkin untuk bagian ke-8 sekian dulu. Insya Allah kita sambung lagi ke bagian selanjutnya. Kita jelaskan ke berkas yang lainnya lagi dan korelasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini bagian ke-9 ya. Kita masuk ke bagian 9. Kita lebih dulu ke tahun 2009. Adapun kita ntar balik lagi ke tahun 2000 ya. Sementara ini kami sampaikan tahun 2009 terkait dengan masalah pemilihan ketua RW 01. Nah, ini tanggal sekian. Ini ya, ini ditandatangani oleh Sekretaris Apus Sukendar, dan ini Dedi Saripudin sebagai Ketua RW 01. Yang mana ini pemerintah Kota Bandung mengenalnya ini. Coba silakan dicek. Ini punya jabatan di pemerintahan Bandung ketika itu 2009. Pemilihan Ketua RW 01, calon-calonnya adalah ini. Nah, ini Muhammad B. Yaman, saya sendiri, Dedi Saripudin, ya, Dodi Nur Rasidik, Engkos Kusasiwardi dari 08. Nah, kemudian pemenangnya ini dalam pemilihan ya, 5 calon ini dalam pemilihan, pemenangnya adalah ini. Akan tetapi Lurahan Dago menganulir pemilihan tersebut dan dinyatakan yang menang adalah Apus Sukendar. Nah, korelasinya dengan pertanahan dan sebagaimana kami sampaikan pada bagian atau seri sebelumnya, adanya intimidasi ini dalam hak pertanahan warga-warga pribumi dipersulit untuk mendapatkan hak pertanahan. Jadi RT RW ditekankan untuk tidak memberikan kesempatan warga-warga pribumi. Nah, ini ya. Jadi ini saya sampaikan bukti-buktinya ya. Sampaikan bukti-buktinya. Kenyataan di lapangan seperti itu, alih-alih seperti itu, akan tetapi keluar PBB seluas 15.000 atas nama Didi Koswara. Ya. Nah, itu ya korelasinya ya, yang kemudian akan ditokohkan sebagai tokoh utama tergugat. Nah, itu jadi skenarionya adalah, kalau ibaratkan bola adalah permainan gajah. Jadi tim tergugat sendiri pun udah mulai dibentuk gitu, yang mana ntar memberi peluang kemenangan kepada penggugat sehingga mendapatkan tanah yang sedemikian luas. Sementara kaki-kaki tangannya di sini ini mudah sekali diiniin. Akan tetapi benar tidaknya dalam artian
jaringan mafia tanah yang memberikan haknya itu, nah itu saat ini mungkin menjadi bisa jadi suatu kemustahilan ya, karena dalam berkas BPN pun sendiri dinyatakan bahwa semuanya juga jatuh gitu ya. Dan kalau bicara mulai ini, dengan kata lain, kaki tangannya sendiri udah mendapatkan keuntungan dengan kebebasan melakukan pembangunan di sana sini, mengurus PBB-nya, sementara pribumi ini secuil kertas pun adakannya dipersulit ya. Jadi jangankan surat tanah, PBB pun itu aja dipersulit ya kan. Ya itu kan tadi kaitannya, PBB salah satu syaratnya minta tanda tangan Pak Lurah, sementara RT RW-nya pun itu nggak mau tanda tangan. Nah, ya kan. Alhamdulillah ketika zaman ketua RW Pak Sis Mulyana dikasih kesempatan untuk mengurusnya, akan tetapi nah ini sudah menjadi skenario. Nah ini perlu diselidiki ya, diduga ini udah menjadi skenario jaringan mafia tanah ini. Pribumi itu dihambat, diintimidasi. Nah itu berdasarkan kemarin surat yang kemarin, nah ini tertanggal 30 Mei ya, yang dikeluarkan di RW 2. Nah ini ya, masalah oper Ali Garap bekas ini pembuangan sampah tuh kan, lebih ditekankan padahal pembuangan sampah yang dipersulit. Nah ntar di pembuangan sampah pun itu dianggapnya sebagai pasar impres, bekas pasar. Jadi maksudnya gimana? Bekas pasar itu nggak ada di RW 1, adanya di RW 2. Nah sementara PBB ini ya kan, ini posisinya itu di RW 1, jadi bekas TPA. Kalau kita runtut ke sejarah awalnya, itu penggalian pasir ya. Nah dari sini warga-warga pribumi, anak-anaknya sekolah, ngurus surat-surat, dimintain PBB-nya, sementara pengurus oknum tokoh masyarakat sendiri nggak memberikan haknya. Nah ya, jadi ini kaitannya sama 2009 ini nyata bahwa ada gerakan-gerakan di atas yang mana itu seolah-olah mentokohkan. Nah ini menjadi bonekanya ya, kaitannya sama ini kan. Jadi calon ketua RW ini ya, sementara yang jadi ini. Jadi tahun-tahun sebelumnya pun ini kedekatannya dengan pihak atas itu terkait masalah pertanahan pun gitu. Jadi kalau kita warga pribumi ngurus PBB susah nih, ngurus PBB ya kan, tanda terima tahun 2017 ini dikoordinasikan ya, nggak keluar, kecuali riwayatnya diskenariokan, diindukan ke sini
yang notabene entar akan dijadikan pihak yang sepemahaman dengan Asep Mamun CS, yang mana semuanya itu akan jatuh oleh ahli waris Mueller berdasarkan keputusan pengadilan. Kan punya peluang menang, punya peluang menang gimana? Nggak ada peluang menang. Sebelum itu pun Bu Raminten dengan Samsul Mapareba punya kesepakatan. Itu sebelum gugatan. Itu membuktikan bahwa tergugat, sekali lagi, tergugat lebih dulu mempersiapkan dibanding penggugat. Nah, dari sini ya, sepandai-pandainya tupai melompat, nah ini akan juga jatuh juga. Nah, dari sini atas rahmat Allah, jadi mereka sendiri melakukan kesalahan yang fatal, yaitu menunjukkan bahwa ini memang kolusi kerjasama antara oknum tergugat sama oknum penggugat. Nah, ini pemerintah pusat harap-harapan membentuk tim independen. Nah, ini makanya juga kita tuliskan surat ke gubernur, surat ke wali kota, ke DPR Kota Bandung, ke DPR Jawa Barat, juga ke DPR Pusat, ke Menhankam. Ini mafia tanah yang berpengalaman. Jadi masif banget ininya. Tuh kan surat ini. Jadi ini di lapangan ini nyata bahwa pengurus RT RW itu nggak mau menginiin tokoh-tokoh pribumi dan tokoh-tokoh yang bekerja sama dengan pribumi. Sementara warga-warga yang notabene kaki tangannya pegang PBB. Jadi anak-anaknya sekolah pun tenang, sementara pribumi-pribumi pun gak tenang. Dari sini begitu mudahnya mereka melakukan akuisisi, melakukan penguasaan. Nah, ini entar mohon dijadikan bahan pertimbangan. Jadi sekalipun punya kesepakatan hak operali hak garap dari pribumi, pada kenyataannya seperti ini. Jadi mereka pribumi nggak punya kesempatan untuk mengajukan hak pertanahan, sementara mereka itu diintimidasi sehingga mau nggak mau melepaskan hak pertanahan. Nah, ini sekali. Coba mohon dilakukan pemeriksaan di lapangan. Ini kaki tangannya itu sekarang itu menguasai sangat banyak jumlahnya, sementara pribumi itu luasnya itu sangat dikit. Dan kemarin juga saya sampaikan ya, ini masyarakat pribumi ini yang ada sertifikatnya pun ini terkepung, nggak bisa keluar. Ini jalan raya di sini, ya, jalan raya di sini. Sementara di sini itu ada sungai dan di sini itu bukit lagi. Jadi mereka nggak punya kesempatan untuk keluar, ya. Jadi tertutup jalannya dengan hasil dari sidang ini. Jadi ini nggak bisa dilakukan eksekusi, ya, nggak bisa dinyatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini warga ini nggak bisa keluar. Jalan motor nggak bisa keluar. Masalah jalan
Mungkin ada yang menyatakan masalah jalan ntar kan bisa diiniin. Kita belajar dari sejarah ini ya. Penyerobotan lahan Tommy, Rokaya, keluarga Nawisan. Ini nggak bisa keluar. Jalan warga di sini. Akhirnya dia membeli sini dengan sangat terpaksa. Mau dibongkar, dia pegang sertifikat. Ini Jalan Cirapuan nomor 33 ini yang saat ini ya. Ini harap-harapan dijatuhkan. Nah, ini di sini juga dibendung lagi. Sama sertifikat atas nama Didi Koswara dan Ismail Tanjung. Adapun Iwan Surjadi juga pinter. Dia juga megang, jadi haknya itu masih tetap di Iwan Surjadi. Jadi di notaris M. Nathaniel itu disebutkan bahwa Iwan Surjadi itu punya hak memegang sertifikat itu sekalipun atas nama Didi Koswara dan Ismail Tanjung. Dari situ para jaringan mafia tanah ini memang koordinasinya masih banget. Jadi ini sebagai jaminan bila mana pihak tergugat dalam Asep Makmun CS dan Didi Koswara menang, kan? Iwan Surjadi udah memegang. Jadi masih bisa dikerjasamakan gitu. Jadi lahan yang kemarin saya nyatakan di sini itu masih bisa diinikan, masih bisa istilahnya dikolusikan untuk berbagi. Adapun pengkhianatan saling mengkhianati udah biasa. Ini kan mafia melawan mafia, tapi perlu dijadikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di bulan yang suci ini tanggal 21 Ramadan kita akan menginformasikan riwayat Tanah Dago. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya gimana sih riwayat Tanah Dago? Terus apa kaitannya dengan konflik Tanah Dago Los, dan apa itu Dago Los dan apa itu Cirapuhan? Sebenarnya lebih dulu yang mana? Jadi Dago itu asal kata dari nadagoan atau kata kerja, sedangkan Cirapuhan itu subjeknya. Nah, di sini akan kami jelaskan. Pada awalnya di zaman Belanda tahun 1800-an, lebih kurang sekitar 1850, itu Belanda ketika menjajah Indonesia, di daerah Bandung ini menyebutkan kawasan yang namanya Cirapuhan. Sebenarnya ini dikatakan oleh orang-orang Sunda, yaitu Cipanyepuhan, yang artinya tempat besi tempa, yang artinya para pekerja-pekerja yang terkait masalah perbesian, pertanian, dan lain sebagainya. Dan kata lain, Cirapuhan itu asal kata dari Cipanyepuhan. Ci itu artinya sungai, Panyepuhan itu artinya tempat besi tempa, dan yang terkait dengan pertanian dan produksi hal-hal yang pertanian, belincong, kampak, pacul, dan lain sebagainya, dan juga pertanian dan juga hasil bumi pertanian. Jadi tahun segitu
kawasan yang sekarang disebut Dago Pakar atau Bandung Utara, Dago Timur, Curug Dago, Jajawai, Cirapuan saat ini ya, itu disebut kawasan Cipanyepuhan. Nah, dari situ masyarakat Cipanyepuhan ini dipanggil oleh Belanda untuk bekerja, dipanggil atau dipaksa untuk Belanda untuk bekerja untuk membangun rel kereta api. Lain daripada itu, mereka berkebun di kawasan Bandung Utara. Nah, setelah bekerja, dia ada kalanya berkebun. Kemudian hasil buminya itu dijual, yang saat ini sekitar daerah Simpang. Nah, dari daerah Simpang itu atau di Pati Ukur itu tempat batasnya mana pribumi harus menunggu. Sebelah selatannya itu orang pihak-pihak Belanda. Jadi pribumi nggak boleh masuk. Nah, itulah yang disebut warga-warga Cipanyepuhan lagi nunggu. Bahasa Sundanya nadagoan. Nah, itulah Dago. Itulah sejarah Dago. Kenapa disebut Dago? Makanya bisa disimpulkan. Jadi Cirapuhan atau asal kata dari Cipanyepuhan itu tadi lebih lama daripada Dago itu sendiri. Nah, dari situ. Ya. Setelah Indonesia merdeka dan selanjutnya Cirapuhan itu blok. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Dago itu menjadi blok, bukan kelurahan. Kelurahannya adalah Kelurahan Coblong, kecamatannya Cibenying, Bandung. Nah, selanjutnya Cirapuan itu jadi kampung Cirapuan, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung. Jadi yang awalnya tadi, awal-awal Indonesia merdeka, Coblong itu kelurahan. Sedangkan Dago itu bloknya. Setelah lama Indonesia merdeka, Dago menjadi kelurahan. Coblong menjadi kecamatan. Ya itu ya. Terus arti kata dari Dagolos. Dagolos itu apa? Sekitar tahun 1970-an, pemerintah kota Bandung itu membuat bidak-bidak untuk pasar impres, yang artinya bahasa kitanya disebut los. Ya, jadi Dago los itu versi warga, itulah yang disebut pasar impres. Jadi bidak-bidak itu tadi atau tempat-tempat itu tadi disebut Dago los atau Dago pasar. Nah, di situ. Jadi riwayat Dago los itu mulai dari 1970-an. Nah, kita bicara dengan saudara Angga. Tahu nggak pribumi Dago los? Panggil orang yang namanya Janak, itu leluhurnya leluhur pribumi. Sedangkan kalau leluhur Cirapuan itu sejak zaman penjajahan 1850-an ya. Nah, itu ya. Jadi ada yang berita-berita di ini banyak yang hoax gitu teh. Itu banyak berita-berita yang diskenariokan oleh mafia tanah. Silakan cek Nawisan Kurma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lebih kurang dari sinilah titik pribumi Nawisan itu ada dulu ketika tahun 1800-an. Nah, ini letak posisinya lebih kurang di depan Hotel Jayakarta. Jadi dari sini ya apa yang disebut Cipanyepuhan itu jadi tenaga lah
atau tempat besi tempat atau ahli petani lah, atau pekebun, atau yang tenaga yang membuat rel. Jadi saat ini leluhurnya dari Cirapuhan, leluhurnya dari Dago Sawargi, atau leluhurnya dari Dago Timur, Kanayakan, Dago Biru, Curug Dago. Nah, itu disebut Cipanyepuhan. Adapun keluarga Nawisan lebih kurang titiknya di sini. Nah, jadi keluarga Nawisan itu diduga kuat juga sama saudaranya ya, atau leluhurnya Bu Yos lah. Ada pertokoan, ntar kita insya Allah kita videonya leluhurnya Bu Yos. Dan mungkin juga sama temannya atau saudaranya. Lain daripada itu ada juga masyarakat misalkan seperti dari Buniwangi, yaitu keluarga Juanta itu. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita di makam pribumi. Ini makamnya Nawisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini makam pribumi Nawisan. Ini membuktikan bahwa seharusnya Muller atau Simongan nggak punya hak untuk mendapatkan egendom, karena pribumi lebih dulu. Ini makam pribumi. Ini kami mohon kepada Bapak Presiden, Menteri Luar Negeri untuk menegaskan kepada pemerintah Belanda bahwa egendom itu salah. Jadi pemerintah Belanda salah menerbitkan egendom karena pribumi lebih dulu. Oke, katakanlah benar. Jadi misalkan benar pun, itu batasnya nggak sampai di utara. Jadi sebelah utara atau tanah-tanah yang menghadap ke utara itu pribumi lebih punya hak. Nah, ini kepada BPN juga mohon perhatiannya bahwa adanya sengketa Muller FS Dago Elos yang diwakili oleh Asep Makmun itu nggak bener. Ini makam Nawisan. Nawisan punya 4 orang putri, Nek Oko, Nek Emeh, Nek Yong, dan Nek Ebung. Ini jadi kalau Muller menuntut, harusnya 6467 dulu yang dituntut. Di situ membuktikan siapa yang punya hak terhadap lahan tersebut. Ini kalau 6467 diambil, semuanya jatuh. Sebaliknya kalau diambil nggak sah, itu nggak bisa. Karena 6467 itu membuktikan siapa yang punya hak. Oke lah, kita ambil logika. Ada dompet hilang, ya KTP-nya dulu yang harus diambil. Di situ membuktikan siapa yang punya hak gitu. Jadi KTP-nya sesuai enggak? Ada handphone, ada jam tangan, udah secara otomatis jatuh itu handphone sama jam tangan. Tapi kalau ini sama, jadi 6467 dulu. Jadi argumen polisi nggak bisa kami terima. Kalau cuma ngambil 3740, 3741, 3742 nggak bisa. Jadi harus yang ini dulu, harus 6467 dulu.
Misalkan satu diambil harus 6467 dulu diambil. Barulah dibawa ke pengadilan, barulah minta keadilan. Dan ini membuktikan nggak bisa. Ini pribumi lebih dulu. Ini buktinya, adanya makam ini merupakan suatu bukti bahwa pribumi lebih dulu. Insya Allah ntar kalau ada waktu kita jelaskan anak turunannya. Sampai saat ini jumlahnya sekitar 1000-an. Nah ini mafia tanah ini membuat jutaan orang dibodoh-bodohin, ditipu. Yang digugat 3740, 3742, 3741. Sementara yang ada makamnya nggak digugat. Nah itu salah. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana nih Ramana Asep Mamun mohon terus gitu di terus di gitu di weekend deh ka iya teu dianggar we garapan mah di dinya aya mohon teu dieuwihkeun maksudna teh di tilas galian dititipkeun gitu nya dicueul we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu mohon kemarin teh si dia ku iya dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasus na oge luas na oge. Orang nggak punya alpat tuh nggak mati, nggak punya tanah ribuan hektar tuh nggak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi, mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat untuk syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melaporkan pertemuan kemarin dengan Lurah Dago dan perwakilan dari LBH warga Dagolos perihal laporan penipuan Muller. Terkait hal itu kami secara tegas menyatakan untuk dukungan laporan penipuan Muller kami nggak bersedia. Tapi jadi harus dipertegas lagi. Yang perlu dipertegas adalah dukungan untuk pemberantasan mafia tanah. Nah, adapun bila mana cuma sekedar nyerang Muller, ini salah satu pertimbangan. Nah, ini dokumen negara nih yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di halaman 40. Di sini disebutkan ada yang namanya Bu Raminten. Ya, Bu halaman 40-41. Ini disebutkan bahwa berdasarkan data kepemilikan dimiliki oleh Bu Raminten. Ini sama Egendom-nya ya. Egendom 3740, 3741, 3742. Nah, ini sebelumnya dimiliki oleh ini Jos Willem Slot. Kemudian dari situ ke notaris ya. Nah, habis itu ini tadi aset ini 3740, 3741 ini dihibahkan, telah menghibahkan aset ini tuh kan, hibahkan kepada Ibu Raminten. Nah, Ibu Raminten memberikan kuasa kepada Haji Samsul Marparepa. Kemudian Ibu Raminten ini bekerja sama, saling menghormati dengan para ini tergugat, yaitu Asep Makmun.
Tuh, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi intinya Ibu Raminten atau kuasa hukumnya ini mendukung Asep Makmun. Tak dari berkas yang dikeluarkan Mahkamah Agung aja ini udah membuktikan ini kasus pidana. Jadi bisa membuktikan kalau nggak Bu Raminten benar, maka Mueller yang salah. Sebaliknya, kalau Mueller benar, Bu Raminten salah, yang wajib dihukum. Nah, tapi bisa-bisa dua-duanya salah, ya kan? Pertanyaannya, kalau misalkan warga Dago Elos yang diwakili oleh Asep Makmun menang nih, Bu Raminten dapat apa? Ya kan? Sedangkan tanah di sini udah gak habis. Jadi ada tanah warga dan ada tanah fasilitas umum. Pertanyaannya Bu Raminten dapat apa? Gitu kan? Makanya kita ngedukung kalau cuma sekedar hanya menuding Mueller sebagai mafia tanah atau melakukan penipuan. Karena begitu Mueller lepas, Bu Raminten dan pihak lainnya lagi, misalkan ini Deddy Muhammad Saad, ini siapa ini? Ini Iwan Surjadi yang telah memberikan hadiah kepada ini. Nih. Sedangkan Deddy Muhammad Saad menurut petugas PBB, dia yang mengambil alih PBB seluas 15.000, otomatis kan dapat bagian. Dari situ warga kembali lagi dicaplok lagi. Jadi kalau nggak diterkam sama Mueller, akan diterkam sama Bu Raminten CS, Iwan Surjadi CS, Deddy Muhammad Saad CS, yang notabene Asep Makmun CS, ya. Jadi sekali lagi kita mohon dukungan ke pemerintah supaya untuk segera membereskan mafia-mafia tanah di Dago, khususnya ini di Cirapuan. Jadi Cirapuan itu tempatnya latihan mafia-mafia tanah ini, mulainya dari sini, Pak. Nah, ini juga kita mohon bantuan kepada TNI dan Kejaksaan untuk segera membereskan masalah mafia-mafia tanah di Cirapuan. Terus terima kasih, silakan cek keterangan-keterangan kami lainnya di ketik aja Nawisan Kurma. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dramatisasi sidang sengketa tanah Dago. Siapapun yang menang, warga tetap jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saat ini saya sedang berada di wilayah Dago. Masih ingat dengan konflik sengketa tanah Dago Elos? Ternyata, konflik sengketa tanah Dago Elos merupakan dramatisasi yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum warga yang ternyata sejak awal sengaja dibuat sebuah skenario untuk saling menggugat. Konspirasi ini dilakukan untuk membodoh-bodohi warga, dan pada akhirnya warga masyarakatlah yang dirugikan. Berikut ini merupakan sepak terjang dari oknum warga yang merupakan mafia tanah. Diceritakan oleh seorang tokoh masyarakat, yaitu Muhammad di Yaman. Buka channel ini untuk melihat video lengkapnya.